Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Yeri Fatmi. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan sejarah alam Kerinci. Kali ini saya sedang sama narasumber Buya Dr. Andi Saadudin Ibrahim. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Dan juga mahasiswa dari Kecamatan Kota Baru, yaitu Khairil Abdal, yang mana Khairil sedang menempuh pendidikan sejarah. Oke. Sebelum kita lebih lanjut mengenai pembahasan tentang sejarah alam Kerinci, ada baiknya kita mengenal biografi dari narasumber kita pada saat hari ini. Apa kabar, Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Sebelum kita lanjut untuk mengenai pembahasan dari perkembangan sejarah alam Kerinci, ada baiknya Bapak memperkenalkan biografi Bapak kepada pemirsa. Oke, baik. Dari saya dilahirkan tepatnya tahun 1946, tanggal 19 April 1946. Pendidikan sekolah rakyat, ijazah tamat tahun 60, 34 tahun tahun 64, 36 tahun 66, IAIN sedang mudanya 69, S1 nyesal satunya itu tahun baru sekali 92, sekian 30 tahun saya istirahat. Pernah jadi guru juga, guru SMP berapa 20, kemudian sebelumnya saya juga bergerak di bidang banyak bergerak belajar adat. Pada tahun 98 saya kelas 5 SPM sampai tahun 64, dan guru adatnya itu Mat Aris Depati, itu ketua adat yang resmi di Kota Baru, lalu sebagai ketua adat, guru adat berikut kepada, dengan juga Kalimangku itu terakhir. Dan saya studi keluar dengan makbul guru orang Semono yang nikah sifat di Harawan, kemudian Haji Kadir itu Sembaru almarhum, Haji Kadir itu belajar langsung dari Mangku Awang, guru itu ahli adat, sejarah adat Kerinci, yang narasumbernya kolonial Belanda sampai membawa beliau ke Medan dan terus belajar sejarah adat Kerinci dengan beliau. Itulah referensi saya di bidang adat. Kemudian saya lakukan studi banding 3 dari 4 Tanah Rawang di Kerinci Mudik, Kerinci Hilir. Saya melakukan studi banding, maka banyaklah persamaan daripada perbedaan. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, Pak. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan sejarah alam Kerinci, Pak. Yang mana saya pernah membaca satu buah artikel, Pak, dari ilmu Amerika, itu Dr. Bernard Branson mengatakan bahwa Kerinci adalah suku tertua, Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Suku tertua itu di dunia itu besar kemungkinan, karena keberadaan manusia di Kerinci tidak diketahui tepat tahunnya. Tapi yang jelas Kerinci itu terdiri dari 7 kampung. Kerinci itu baru nama Kerinci. Nama asli Kerinci itu Kincai. Kincai itu berasal dari itu bahasa Mongolia. Kin itu rumah, cai di atas bukit. Rumah di atas bukit. Semua semua desa-desa, dusun atau kampung yang ada di Kerinci ini, semua itu di atas bukit. Ada 7 kampung asli di Kerinci, 7. Didiami oleh 7 kalbu. 7 lokasi di seluruh Kerinci. Lokasi pertama itu di Koto Leong Manis, Kayaro. Itu pasnya berhadapan dengan desa Sebatanduk kalau sekarang. Seberang Sebatanduk, habis Sebatanduk, Danau Bentuk, seberang Danau Bentuk, naik ke bukit, itu namanya di Koto Leong Manis. Yang kedua itu Koto Payung Tinggi. Koto Payung Tinggi itu sekarang itu desa Pendung, tapi juga masih nama dusun Koto Payung Tinggi, di atas bukit kuburan nenek moyang mereka. Ya. Ketiga Kemantan Tinggi atau Kemantan Darat. Keempat itu Koto Jelatan Tinggi, yang sekarang dikenal dengan Hyang Tinggi. 5 Jangkang Tinggi, sekarang dikenal Desa Muak. Nama pertama itu Jangkang Tinggi. 6 Koto Bingin Tinggi. 7 Koto Limosring Tinggi, Sekungkung.
dan Dwi. Itu asal usul dari desa-desa yang berkembang di Kerinci. Oke Pak, kita mengerucut lebih ke Koto Bingin Tinggi tadi Pak. Koto Bingin Tinggi. Siapa saja orang yang menghuni Koto Bingin Tinggi tadi Pak? Koto Bingin Tinggi itu dihuni oleh asli suku Kerinci yang dituakan ke ada nama-nama nanti yang menyusul. Itu ada 3 orang yang tertua perempuan, laki-lakinya 3 orang tertua. Kalau sekarang ini karena sudah banyak berkembang dipegang oleh Kalbu. Ada ketua Kalbunya. Pertama Kalbu Dipati Singolago, kedua Kalbu Mangkumodo, ketiga Kalbu Rio Balang. Itulah penghuni Koto Bingin tadi. Jadi 3 orang ini tadi Pak yang menghuni Koto Beringin tadi. Dengan keturunannya. Jadi tiga itu neneknya. Ini tidak mungkin manusia 3 orang mesti, tapi dengan disebut 3 orang itu neneknya. Neneknya. Nah, jadi itu berkembanglah anak piak anak cucunya. Ya, baik Pak, dari 3 orang tadi penghuni asli di Koto Beringin, Ya, tentu ada perkembangannya, kian lama kian maju kan, ya. proses perkembangannya. Nah, dari perkembangan 3 orang ini nih, bagaimana perjalanannya hingga mengembangkan desanya hingga lebih besar lagi seperti itu. Oh, jadi dari keturunan-keturunan tiga ini itu berkembangnya itu di namanya Koto Bingin Tinggi tadi. Kemudian dalam beberapa tahun kemudian, karena ini Kerinci ini nama di Rawang ini penuh dengan air, belum bisa dihuni di bawahnya, belum ada kampung Sungai Liuk, belum ada dan lain seterusnya. Kemudian mereka ini mencoba turun mencari lahan, melihat lahan kering kalau ada yang bisa dibuat persawahan. Maka sampailah di Kota Baru. Pasnya Lari Melintang sekarang itu pasnya, atau pasnya lokasi rumah pertamanya rumah saudara Sartuni mantan Kades Desa Kota Baru. Itu pas pondok pertama di daerah Kota Baru. Itu pas lokasi. Mereka ini mencoba melihat areal mana yang bisa dibuat sawah yang ada air sudah airnya menyusut, karena penuh dengan air semua. Maka beliau coba merambah atau mendebas itu, karena tanaman atau tumbuhan yang ada di rawa ini bentuk namanya, bentuk kabut, penuh dengan bentuk-bentuk yang belum pernah digarap sekalipun selama dunia. Begitu bentuk begitu subur, begitu besar, rata bentuknya dari mulai di bukit sampai ke bawah dibentuk semua. Beliau coba merambah, kemudian setelah kering lalu beliau bakar. Lihatlah, ini sudah bisa dibuat sawah. Maka beliau bikinlah pondok, tempat istirahat mulai. Lama-lama tambah, karena sudah jauh berulang dari Koto Bingin berulang ke sini, beliau mau buka sawah baru Mendelko. Maka beliau bikin pondok tinggal, namanya Pondok Baru. Maka menyusullah tadi semua anggotanya yang ada di Koto Bingin itu, menyusullah. Maka masing-masinglah membuat arah tempat tinggal, areal sawah, belum tempat tinggal. Orang kerja bikin di mana ada, mereka akan buat sawah. Di situ mereka akan bikin pondok. Nah, maka lihat dibagilah, dimulai di Kota Baru ini dibagilah kiri kanan, di mana yang mungkin, di mana yang kering, mereka mulai mengarah. Nah, maka bertambahlah pondok-pondok tadi, dibuatlah pondok yang sejajar. Dan kalau istilah ada kerja, rumah yang berjajar, halaman rumah yang berlari, pakai lari lurus, bersama sambung. Rumah yang berlari, halaman yang berjajah, itulah mulai. Sudah dibuatlah pondok baru, sudah banyak anggotanya, timbal balik kiri kanan tengah jalan. Nah, jalan itu halaman namanya. Halaman yang berjajah, karena rumah yang berlari tadi, lurus bersambung. Kemudian setelah banyak sawah terbuka, lama-lama beliau ini suka hobinya mengembara. Yang namanya
belum Depati belum. Belum dapat. Aja nama saja Iya. Singgolago tanya nama, bukan gelar. Singgolago itu pendatang. Sumando dengan Mangkubulo. Kemudian. Dia tidak bawa istri. Ini pelarian. Pecahnya perang Mataram. Mataram. Berarti Dipati Singgolago ini berasal dari Jawa, Pak? Jawa, Mataram. Jadi yang menghuni situ aslinya Mangkubulo dengan Rio Balang. Rio Balang ya. Nah, itu asli menunggu. Datang beliau ini Semendo, kemudian anaknya, itu anak asli ini yang pulang. Nah, maka setelah beliau membuka daerah wilayah persawahan, beliau ini musyawarah dengan keluarga di Kota Beringin. Kita pindah semua. Maka sepakatlah pindah dari Kota Beringin, pindahlah namanya seperti nama Koto Baru. Koto Baru, Koto itu kampung. Koto itu bahasa Melayu tinggi, Melayu kuno. Koto itu kampung artinya, desa kalau sekarang. Jadi maka pindahlah seluruhnya dari Koto Beringin Tinggi ke Koto Baru. Pindah. Lama-lama setelah proses sawah terbuka menjadi sawah banyak, beliau ini mengembara ke hilir, kemudian sampailah ke Muaratubo, sebagai nama saya kalau sekarang. Pulang bawa teman saudara laki-laki. Beliau mengatakan inilah sudah seangkat saudara dari Pulau Tanjung dan dari Muaratubo. Kemudian berdatanglah dari daerah lain lagi, dari Pendung Kota Padang di sini sampai Gede. Terus belum ada gelar Depati, belum ada. Setelah banyak ramai di Kota Baru ini, maka sepakatlah semua beliau datangi semua Kerinci ini, sepakat merubah gelar ketua adat dulu semulanya Pemuncak Alam. Dari Pemuncak Alam inilah merubah sepakat jadi Depati. Karena kampung tujuh ini semua ada pendatang dari Jawa. Semua di situ. Karena kan adipati yang datangnya tidak bawa istri. Lari yang mana ini perang. Tidak ada bawa keluarga, tidak bawa anak, tidak bawa istri, tinggal di Jawa. Semua nikah di sini semua. Baik di Kota Beringin, mau di Sekungkung, di Lui, mau di Pendung Kota Padang, apa Kota Puyun Tinggi, mau di Kementan, mau di Hiang, di sekarang Kota Puyun Tinggi, termasuk di Muat, beliau juga nikah di sana. Karena orang itu banyak, lebih daripada 20 pendatang. Bertebarlah orang itu nikah. Ada yang sini 2, 3. Akhirnya mereka karena di tiap kampung ada pendatang dari Jawa, pelarian ke adipati. Akhirnya mereka musyawarah, sepakatlah merubah gelar Pemuncak Alam tadi menjadi gelar Depati. Itu asal usul Depati. Kenapa Depati? Karena yang datang saja adipati. Karena dia menepati orang Melayu, sudah ada orang di sini Melayu di sini, maka digelar Depati. Arti ada ditepati. Kemudian terus perjalanan proses tadi Kota Beringin ya. Sampai di Kota Baru sudah menjadi Kota Baru. Maka itu beliau buat tamu tadi beberapa orang dari luar. Maka setelah itu maka dibuatlah satu konsep perjanjian. Arti komitmen di antara seluruh anggota. Ini termasuk arah tanahnya, ajur segala macam. Dan segala perjanjian dibuat di situ. Kemudian dimusyawarahkan. Sepakat itu semua setuju semua isi perjanjian itu, komitmennya. Itulah yang dinamakan Karangsetyo. Jadi sekarang diletakkan di rumah pesusun Balik Pada dengan bertuliskan tulisan rencong dan bahasa Kerinci kuno, bahasa Kerinci kuno, tulisan rencong. Itulah Karangsetyo yang ada di Balik Pada. Namun sangat disayangkan, tidak seorang pun putra Kota Baru yang mampu membaca itu sampai tahun 1997. Saya ketua pemuda di Kota Baru, tidak seorang pun orang tua yang bisa membaca, kecuali ada Pati Kali Ismail, Depati Mojok, tidak lancar, terpatah-patah dari membaca. Tapi ada sebagian yang mengerti. Karena beliau tidak membaca secara lancar, banyak. Lama dia ditanya gubernur itu atau
RM Nur atau Madrata. Apa itu hubungan apa? Wah, diterima kalah oleh pendapat Osmani. Mengenai beliau ini berkuasa Kota Baru, diterima kalah Osmani. Saya yang pegang kelas dia. Dewa Osmani pendapat itu pegang karena panjang kelas dia lebih kurang 1 meter lebih, 1,5 meter padahal lebar lebih kurang 1,5 meter. Terus saya pegang. Saya lebih tahu melihat dan mendengar apa. Karena saya ketua pemuda saya sendiri naik ke rumah. Karena ini gubernur dalam. Pemuda saya sendiri yang naik tahun 1967. Tidak seorang pun yang membaca. Kecuali kali Ismail Depati. Gelar Depati Kunjung. Hanya satu, tapi tidak lancar. Saya bacanya tepat-tepat. Karena paling 3 baris dibaca dari sepanjang 1 meter lebih. 3 baris beliau membaca tepat-tepat. Kemudian katakan, bulan Tuhan Wata, cukup Pak. Berarti kepala saya berarti kan arti di karang itu di konsep, dimusyawarahkan, setuju ketuk palu tap. Itu namanya dikocok. Tadi kocok itu dimusyawarah. Setuju ketuk palu tap, bung, dung. Sudah. Maka itu perjanjian disumpah lah itu. Maka wajib setia dengan telah kesepakatan ini. Barang siapa yang merubah pasal-pasal ini, ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak bergerak, tegak-tegak dari jarum kubah, kunyit ditanam putih. Sumpah. Ngomong kayak itu. Ini Quran dia di sekolah. Kalau dirubah itulah. Itu sumpah. Ya Pak. Seperti Pak katakan tadi bahwa penghuni pertama tadi kita kembali bahwa ada 3 orang tadi Pak ya, di Pati Singgalago, Mangkubudur, Rio Balang Pak. Jadi apakah ada bukti yang menunjukkan perjalanan dari ketiga nenek moyang kita tersebut Pak? Ya bukti sekarang ini orang itulah. Pertama, yang arah terluas terbanyak itu Mangkubudur Singgalago dan Rio Balang sampai ke Lubuk Suli Rio Balang. Ini semua Rio Balang setelah Pati Mojong sebelah kanan jalan sampai ke Lubuk Suli. Oh, berarti dengan bukti-bukti arah tanah tadi Pak. Sampai ke pemancar. Ya dalam arah 7 arah. Itu bukti tanah kepemilikan mereka. Karena banyak yang datang, maka ini orang dulu toleransinya sangat tinggi. Sangat tinggi Pak ya. Silakan ke Amerika. Ambil hasilnya. Tidak ada bantahan-bantahan, silakan. Atau sangat memuliakan, sangat menghargai kalau ada sahabat, kawan, apalagi orang yang mengangkat saudara, itu sangat diagungkan orang, dimuliakan. Maka itu dia Pati Singgalago tadi, karena dia pendatang, dimuliakan, diangkat. Di Pati Mojong diangkat, Pati Singgalago diangkat, memuliakan tamu, memuliakan sahabat saudara supaya dia betah. Itu masalah, itu intinya. Dan mereka memang punya nilai lebih, ada level bisa jadi pemimpin lah. Ya. Punya nilai lebih itu sejarahnya memang punya nilai lebih. Dia menolak kedatangan Raja Jambi dan Raja Minangkabau, Raja Garuyung. Itu beliau ini. Pati Singgalago tadi Pak. Tidak ada yang berani di Kerinci ini seluruh. Beliau udah menolak.